Anda tahu, seringkali pas kita ngomongin soal menikmati karya bahasa, katakanlah nonton film pakai takarir, atau dengerin lagu terjemahan, ada ekspektasi kalau proses di belakangnya itu magis banget. Majis gimana maksudnya? Ya kayak seni murni gitu loh. Sang penerjemah duduk manis di depan laptop, tiba-tiba dapat ilham dari langit, terus satu bahasa berubah jadi bahasa lain. Dengan sempurna. Kan kita cuma lihat hasil akhirnya yang mulus ya. Wah iya bener, seolah-olah nggak ada proses bongkar pasang yang brutal di belakangnya. Dan pandangan romantis kayak gitu biasanya langsung hancur lebur pas Anda melangkah ke dunia penelitian penerjemahan. Bener banget. Tiba-tiba Anda harus berhadapan sama ribuan baris teks, terus mencoba mengurai secara presisi gimana sebuah makna atau bahkan humor bisa ditransfer melintasi batas budaya. Kalau nggak ada sistem yang jelas, itu sih definisi mutlak dari kekacauan data. Kali ini, untuk Anda sang pembelajar, ilusi magis itu bakal kita bongkar habis-habisan. Setuju, kita bongkar semuanya. Maksudnya, entah Anda yang lagi nyusun penelitian linguistik, atau lagi deg-degan persiapan sidang analisis data sama dosen pembimbing, atau sekedar penasaran aja gimana sih akademisi ngebedah bahasa, diskusi kita ini bakal ngasih semacam taktik bertahan hidup. Taktik biar nggak penggelam dalam lautan teks ya. Betul. Misi kita hari ini mengurai proses yang sering bikin mahasiswa pucat, yaitu gimana mengorganisasi dan mengkodekan data penelitian penerjemahan. Kita bakal pakai cetak biru dari Pedoman Skripsi Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma tahun 2023. Dan kita juga padukan dengan wawasan dari sumbernya Setiajip tahun 2025 soal pengantar penelitian terjemahan kan. Dokumen-dokumen ini tuh bukan sekedar teori di awang-awang loh. Ya, bukan teori kosong. Ini tuh langkah konseptual dan prosedural yang sangat aplikatif. Kalau Anda ikutin alurnya, lautan kata yang liar tadi bisa dijinakkan jadi argumen akademis yang tajam. Oke, mari kita bedah ini dari fondasi paling dasar dulu. Sebelum kita bisa ngatur data, kita kan harus tahu dulu wujud datanya kayak gimana ya kan? Betul, harus kenal bentuknya. Saya tuh selalu ngebayangin peneliti penerjemahan ini kayak seorang detektif yang baru tiba di tempat kejadian perkara. Buat mecahin kasus soal gimana makna ini diterjemahin, kita kan butuh barang bukti. Analogi detektif yang bagus. Di dokumen referensi kita, bukti utama di TKP ini disebut sebagai data objektif atau objective data. Sifat dasar dari data objektif ini ya faktual. Ia wujud fisik dari objek yang Anda teliti. Wujud fisik berarti teksnya itu sendiri. Atau tertayang di layar sebagai subtitle, datanya itu nggak berubah-ubah, nggak peduli mood pembacanya lagi sedih atau senang. Oke, jadi pasangan teks itu barang bukti fisiknya. Tapi tunggu dulu, kertas kan benda mati ya? Memang benda mati. Nah, sebuah terjemahan kan dibuat sama manusia dan dikonsumsi sama manusia juga. Kertas nggak bisa ngasih reaksi. Pasti ada dimensi lain kan yang harus diukur biar dapat gambaran utuh? Pemikiran yang kritis banget, yang sangat menarik di sini adalah, disitulah kita memasukkan dua jenis data lainnya untuk ngasih konteks ke benda mati tadi. Yang pertama, itu data afektif. Data afektif, berarti ini soal perasaannya. Tepat. Kalau data objektif itu apa yang tertulis, nah data afektif adalah gimana tulisan itu dirasakan. Kita melihat respons, sikap, atau penilaian dari audiens terhadap terjemahan tersebut. Oh, ini yang berhubungan sama target pembaca ya? Kayak kuesioner gitu? Ya, pakai kuesioner. Anda kan nggak bisa asal ngeklaim sebuah terjemahan itu bagus cuma dengan ngelihat strukturnya di ruang hampa. Anda harus uji itu ke audiens. Biasanya peneliti pakai instrumen penilaian skala Nababan buat ngukur tingkat keterbacaan, keberterimaan, dan keakuratan. Oh wow. Jadi kita ngumpulin data apakah audiens itu mengerutan kening karena bingung, atau mereka malah ketawa karena nangkep pesannya dengan natural. Bener banget. Jadi data afektif itu ngebedah efeknya. Nah yang kedua ada yang namanya data genetik. Tunggu, data genetik. Kalau afektif soal audiens, berarti genetik ini soal niat pembuatnya, alias si penerjemah itu sendiri? 100 buat Anda. Data genetik itu menggali proses, latar belakang, dan kondisi spesifik pas terjemahan itu diproduksi. Kenapa sih penerjemah milih strategi A dan bukan strategi B? Berarti cara nyarinya harus menanya langsung ke pelakunya dong. Kayak lewat wawancara atau lihat catatan harian mereka gitu. Iya,
Harus lewat wawancara atau catatan reflektif. Seringkali kan peneliti pemula itu suka menghakimi sebuah subtitle film misalnya, karena banyak motong info penting. Mereka langsung nyimpulin, oh ini penerjemahnya amatir nih, nggak kompeten. Padahal mungkin ada alasan lain ya. Jelas ada. Kalau mereka menggali data genetiknya, mereka bakal nemuin kalau platform streaming itu punya aturan super ketat. Misalnya, maksimal 42 karakter per baris, dan penonton harus bisa bacanya dalam 2 detik aja. Batasan waktu dan ruang itulah yang maksa penerjemah melakukan kompresi ekstrim. Wah, ini pencerahan sih. Jadi data objektif ngasih kita anatominya. Terus data afektif ngasih tahu apakah anatomi itu diterima sama masyarakat. Dan data genetik ngungkap alasan kenapa anatominya dibentuk kayak gitu. Lengkap banget. Ketiganya ngunci analisis dari segala arah. Nah, secara prosedural, pengumpulannya dimulai dari dokumentasi. Anda unduh subtitle resminya, terus disejajarkan berdampingan sama dialog aslinya, biar perubahannya kelihatan jelas. Oke, tapi tunggu dulu. Kalau saya meneliti novel yang tebalnya 500 halaman, atau serial dengan puluhan episode, menyejajarkan setiap kata itu bakal jadi dokumen raksasa loh. Memang raksasa. Maksudnya, sang detektif kita ini pulang ke kantor, bawa sekotak pelum naskah, tumpukan hasil kuesioner, transkrip wawancara. Kalau nggak ada sistem manajemen, ngelihat tumpukan kertas itu aja udah cukup bikin krisis eksistensial. Krisis eksistensial itu sangat nyata buat mahasiswa tingkat akhir. Makanya, setelah data diseleksi berdasarkan unit yang dapat diterjemahkan, langkah krusial berikutnya adalah pengodean data atau coding. Nah, ini. Waktu dengar kata coding, bayangan kita pasti langsung ke pemrograman komputer yang rumit kan? Layar hitam, ketik-ketik algoritma, Python, gitu-gitu. Apakah ini hal yang sama? Bukan coding komputer. Menurut referensi Setiajid 2025, dalam riset terjemahan berbasis teks ini, pengodean itu dilakukan secara manual dan konseptual. Tujuannya itu organisasi data, bukan komputasi otomatis. Oh, manual. Jadi lebih kayak sistem pelabelan atau pengarsipan yang presisi ya? Benar, Anda bikin sistem pengarsipan untuk otak Anda sendiri dan pembaca nanti. Ini mengutamakan konsistensi kategori biar datanya siap dianalisis. Karena konteks budaya dalam terjemahan seringkali nggak bisa ditangkap sama algoritma mesin biasa. Masuk akal. Mesin mungkin nggak paham sarkasme ya? Oke, mari kita bikin ini konkret. Di sumber materi kita, ada contoh sistem kode dari lirik lagu Dancing Queen milik ABBA. Kodenya tertulis 1_DC, P_S, 2_L1. Kalau belum ngerti sintaksisnya, emang kelihatan kayak password Wi-Fi ya. Tapi kalau dibedah, itu tuh peta harta karun. Mari kita lihat. Angka 1 di depan itu nomor urut temuan datanya. Terus DC itu inisial sumbernya. Judul lagunya kan Dancing Queen. Oke, terus ada huruf P. Saya tebak ini kategorinya ya? Tepat. Karena risetnya tentang metafora, P itu singkatan dari pure metaphor atau metafora murni. Terus S2 itu lokasi makro, yaitu stanza atau bait kedua. Dan terakhir, L1 itu lokasi mikronya, line atau baris pertama. Wah, jadi kode itu bisa langsung diterjemahkan secara kognitif ya? Ini data nomor 1. Dari lagu Dancing Queen, kategori metafora murni, letaknya persis di bait 2 baris 1. Ini kayak ngasih koordinat GPS buat setiap potongan kata. Bener banget. Manfaat GPS ini bakal sangat kerasa pas Anda nulis bab analisis atau lagi sidang. Kalau dosen penguji nanya soal konteks kalimat, Anda nggak perlu panik bolak-balik ratusan halaman naskah. Tinggal lihat kodenya, dan dalam 2 detik Anda tahu posisinya di mana. Berarti peneliti nggak akan pernah tersesat ya? Sistem yang brilian. Tapi, ini bawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita punya GPS ini, apakah kita harus nempelin alat pelacaknya ke semua metafora di seluruh lagu yang pernah ditulis ABBA? Tentu tidak. Metodologi yang tangguh itu tahu kapan harus berhenti mencari. Anda harus membatasi ruang eksplorasi Anda. Disinilah letak perbedaan antara population study dan sample study. Populasi dan sampel. Bedanya gimana secara praktis? Kalau population study, Anda menganalisis seluruh data yang terbatas. Misalnya, memang cuma mau meneliti satu album lagu penuh atau satu film berdurasi 90 menit. Anda teliti semua. Karena masih rasional ya buat dikerjain satu orang. Tapi kalau serial yang episodenya ratusan.
Nah, itu pakai sample study. Anda cuma ambil sebagian representasi dari korpus data yang raksasa itu. Ini kayak milih antara mengulas seluruh hidangan di satu restoran kecil, itu populasi, atau cuma mencicipi menu pedas dari beberapa restoran gede dengan kriteria tertentu, itu sampel ya. Analogi restoran yang sangat pas. Dan ngomong-ngomong soal milih menu pedas tadi ya, untuk penelitian berbasis teks kayak gini, merujuk pada Creswell dan Creswell 2018, teknik yang paling tepat itu purposive sampling. Purposive. Berarti ada tujuannya, nggak asal acak ya. Betul, Anda menetapkan kriteria spesifik. Anda nggak tutup mata terus nunjuk acak. Misalnya Anda milih secara spesifik 30 segmen subtitle yang cuma mengandung humor verbal dari sebuah film animasi anak. Kalau pakai metode acak, Anda malah bisa dapat dialog yang isinya cuma ucapan halo dan selamat pagi. Nggak ada fenomena bahasanya. Paham, sangat jelas. Disinilah bagian yang sangat menarik. Bayangin barang bukti udah terkumpul, udah terkodekan rapi pakai GPS kita, dan udah disampel. Kini saatnya mengekstraksi wawasan dari sana. Gimana prosedur analisis datanya? Analisis itu harus menjawab rumusan masalah secara berurutan. Dan idealnya, menurut pedoman skripsi Sanata Dharma, ini disajikan dalam tabel yang rapi dan ada hubungan antar pertanyaannya. Mari kita pakai tabel analisis Dancing Queen lagi. Anggaplah pertanyaan penelitian pertama, nanya metode apa yang dipakai. Dan pertanyaan kedua, apa ekuivalensi atau kesepadanan yang dihasilkan dari metode itu? Mari kita bedah. Di data pertama, teks aslinya broken wings. Diterjemahkan jadi sayap patah. Metode apa yang dipakai di sini? Itu metode literal. Terjemahan harfiah kata per kata. Betul sekali. Lalu ada data kedua. Teks aslinya stormy heart. Harfiahnya kan hati yang berbadai, tapi penerjemahnya nulis hati yang gelisah. Nah, ini pasti metode adaptasi ya, karena disesuaikan biar nggak terdengar terlalu melodramatis dalam bahasa Indonesia. Tepat, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Tapi kalau kita melihat gambaran besarnya, berhenti di sini aja nggak cukup. Kita harus melangkah ke pertanyaan kedua soal tipe ekuivalensi. Apa dampak pemilihan metode literal dan adaptasi tadi? Oh, oke. Jadi pas pakai metode literal di sayap patah, itu ngasilin ekuivalensi konotatif ya. Pembaca bayangin hal yang sama. Burung nggak bisa terbang sebagai kiasan patah hati. Benar. Nah, untuk stormy heart yang jadi hati yang gelisah, adaptasi ini justru menghasilkan ekuivalensi dinamis. Kalau dipaksa jadi hati yang berbadai demi ekuivalensi formal, pembaca bakal merasa canggung. Dengan adaptasi, penerjemah mempertahankan efek psikologis yang natural untuk pendengar. Wah, ini rantai argumen yang cantik banget. Pertanyaan pertama, itu sebabnya, yaitu metode yang dipilih, dan pertanyaan kedua, itu akibatnya, yaitu ekuivalensinya. Ini mencegah analisisnya jadi sepotong-sepotong. Betul. Itu membentuk satu argumen penelitian yang utuh. Jadi, apa makna dari semua ini buat Anda sang pembelajar? Kita udah ngelewatin perjalanan yang panjang, mulai dari jadi detektif ngumpulin bukti fisik atau objektif data, merapikannya dengan sistem GPS manual alias coding, terus ngebatasin ruang lingkup pakai sampling, sampai nyusun sebab akibat yang koheren pas analisis data. Semua itu proses sistematis biar Anda nggak tersesat. Tapi hari ini kan kita juga ngelihat gimana data objektif, afektif, dan genetik dikumpulkan. Coba Anda pikirkan ini sejenak. Apa tuh? Gimana kalau data genetik, yaitu niat dan alasan cerdas si penerjemah, ternyata bertentangan 180 derajat dengan data afektif, yaitu reaksi audiens. Waduh, maksudnya penerjemahnya ngerasa udah milih metode adaptasi yang super brilian. Tapi pas diuji pakai kuesioner, audiensnya malah ngerutut bingung dan ngasih nilai jelek. Tepat sekali. Kalau situasinya kayak gitu, mana yang pada akhirnya menentukan bahwa sebuah terjemahan itu berhasil? Niat si penerjemah atau kepuasan si pembaca? Wah, itu pertanyaan provokatif yang bakal bikin banyak akademisi berdebat panjang tuh. Sesuatu yang layak buat Anda renungkan sendiri sang pembelajar. Teruslah pertanyakan informasi yang Anda temui, tetap kritis, dan jaga terus rasa penasaran Anda sampai penelusuran mendalam kita berikutnya.